Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan memulai materi baru, yaitu tentang hidroponik. Ya, nah hidroponiknya di sini adalah menggunakan bahan-bahan sisa, ya, bahan-bahan yang udah nggak kepake lagi. Nah, kita manfaatkan kembali, gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah limbah plastik dan sisa-sisa dapur. Nah, jadi ini juga termasuk daur ulang juga ya. Nah, kalau kita melihat kemasan yang dibuat dari plastik, maka biasanya harusnya gitu ya ada lambang-lambang seperti ini di kemasannya. Biasanya juga ada di kalau di botol di pantat botolnya gitu ya. Kalau cuma panah melingkar-lingkar ini untuk simbol untuk apa ya? Cuman sekali pakai doang. Daur ulang. Iya, Simbol daur ulang. Kalau sekali pakai doang. Ini simbol daur ulang nih. Nah, ini adalah simbol daur ulang. Kemudian kalau ada bahan plastik, maka ada angka di dalamnya itu adalah menunjukkan plastiknya terbuat dari apa. Gitu ya. Misalnya nih, angka 1 di dalamnya. Itu bahan pembuat plastiknya adalah PT atau PET, polyethylene terephthalate. Nah, itu ya, ini nama kimianya ya. Biasanya bahan ini digunakan untuk bikin botol plastik, kemudian wadah makan gitu ya. Dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam oven gitu. Ini juga harusnya satu kali pakai aja gitu ya. Kemudian kalau ada angka 2 di tengahnya berarti dia terbuat dari high density polyethylene HDPE atau kalau di Indonesia kan dibalik aja PEHD gitu ya. Nah, ini dia lebih tebal. Misalnya untuk botol susu atau jus, kemudian biasanya berwarna putih, atau kemasan-kemasan untuk bungkus mentega. Ini juga satu kali pakai. Nah, yang ketiga, kalau ada angka 3-nya, berarti ini terbuat dari polivinil klorid. Nah, ini adalah bahan yang lebih kuat lagi. Atau orang Indonesia menyebutnya kayak bahan yang dibuat untuk peralon. PVC ya atau V aja. Nah, ini kan dia tebal ya dan ini berbahaya gitu ya kalau nggak boleh dibuat makanan maksudnya gitu ya. Untuk deterjen, shampoo gitu ya atau untuk tadi pipa saluran air di rumah. Kemudian yang di dalamnya ada angka 4-nya, LDPE atau PELD, low density polyethylene. Nah, ini untuk kantong belanja. Ya, kresek yang kita sebut dengan kresek. Nah, ini aman. Nah, jadi untuk bawa belanjaan sayur-sayuran gitu atau makanan-makanan segar atau bisa dibuat menjadi botol yang kalau dipegang itu dia bisa berubah bentuk apa penyok-penyok. Nah itu ya, jadi dia tipis gitu ya. Nah ini aman. Kalau yang dilambangkan dengan angka 4. Kalau angka 5 ini polipropilen. Nah, ini juga aman karena biasanya digunakan untuk botol kemasan obat gitu ya atau minuman atau untuk bikin sedotan. Nah, nomor 6 nih. Polistiren atau sehari-hari kita sebut dengan styrofoam. Nah, ini berbahaya gitu ya. Nah, bisa dibuat untuk wadah-wadah makanan, kemudian untuk CD, compact disc ya, CD-nya ya. Nah, ini digunakan luas banget di Indonesia. Kalau kamu order makanan gitu ya melalui online gitu kan biasanya datangnya dibungkusnya seperti ini. Kalau orang sebut nasi kotak, kadang sekarang kotaknya juga styrofoam kayak begini. Dan ini nggak bisa hancur di alam. Ya, jadi ini bahaya banget ya. Jadi bayangkan kalau ini satu hari itu sampahnya ada berapa banyaknya di Indonesia. Apalagi kalau ada banyak apa namanya perayaan gitu ya. Nah, biasanya semua makanannya dibungkus kayak gini pakai styrofoam. Nah, kemudian yang ketujuh, nah ini other atau O, ini bahannya campur-campuran, gabungan dari stiren aklironitril gitu ya atau akroilonitril, butadin stiren atau polikarbonat gitu ya, nilon dan sebagainya. Nah ini biasanya digunakan untuk membuat sikat gigi, untuk bikin apa namanya kotak-kotak makanan gitu ya, itu juga aman dan ini
harus dipakai berkali-kali. Jangan sekali pakai kalau ini ya. Nah, tadi ada yang labelnya sekali pakai, ada yang berbahaya, ada yang labelnya aman gitu ya. Ada yang labelnya emang nggak boleh dipakai dipakai untuk bungkus yang lain gitu ya. Kalau makanan ya buat makanan, kalau nggak boleh buat makanan jangan buat makanan gitu ya. Atau seperti ini tadi sama ya sama yang sebelahnya ya. Ini penjelasannya tadi sama versi yang lain aja gitu ya. Nah, kemudian tadi kita mau memanfaatkan bahan bekas untuk kita gunakan lagi supaya masa pakainya jadi panjang ya, supaya masa pakainya lebih panjang. Ya, kalau kita langsung dibuang di alam juga sulit sekali mengurainya, maka kita gunakan lagi berulang-ulang supaya masa pakainya lebih panjang. Nah, ini plastik-plastik yang biasa digunakan ulang gitu ya untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya yang sekarang kita gunakan adalah untuk menanam, regrow, menanam kembali. Jadi bukan sekedar menanam, tapi menanam kembali, regrow ya. Nah ini untuk perkecambahan, untuk persemaian gitu ya, atau untuk menanam langsung gitu ya. Nah biasanya ini bertanam tidak menggunakan tanah kalau begini gitu ya. Ini juga nih dilobangi banyak, jadi botol yang gede itu bisa lubangnya banyak atau seperti ini, ada banyak macam idenya ya. Nah, kalau kita pakai botol besar, maka botol besar yang misalnya minuman 1,5 liter atau bekas minuman 2 liter ya. Jadi kita sobek. Kita sobek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini media tanamnya di sini. Nah, kita tanam di sini. Ini simple banget ya. Tapi kalau kita bikin begini, kita juga harus mempertimbangkan segi estetika. Jadi supaya enak dilihat gitu ya. Nih dia baris ya, digantung bagus. Nah, sekarang kita nggak pakai tanah. Nah, pakainya air. Nah, itu hidro. Jadi hidro, air, ponos, bekerja menggunakan air ya, hidroponik itu ya. Jadi kita bercocok tanam dengan memanfaatkan atau menggunakan air sebagai media tanamnya gitu ya. Nah, jadi ini kenapa nggak pakai tanah? Karena kenapa nggak di lahan gitu ya? Lahannya udah sempit, udah jadi bangunan semuanya, udah tertutup beton semuanya. Maka bagaimana caranya supaya tetap menghijaukan sekeliling kita? Maka kita bisa bertanam dengan metode seperti ini ya. Soilless culture, jadi bercocok tanam tanpa tanah. Tuh. Nah, jadi kita akan menumbuhkan tanaman tapi menggunakan air. Nah, tumbuh itu berfotosintesis itu cuma butuh CO2 sama H2O. CO2-nya itu dari udara, H2O-nya itu yang kita kasih ke dia. Nah, untuk tumbuh maksimal dia juga perlu unsur hara. Jadi kadang untuk bertanam hidroponik kita memberikan juga unsur hara ke dalamnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita kasih juga pupuk di dalamnya. Jadi kalau air biasanya pupuknya juga pupuk cair gitu ya. Tapi harus lihat aturannya, yang nggak boleh kebanyakan. Nah, teknik bertanam secara hidroponik diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Sistem hidroponik dapat mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin tahun semakin sempit, sehingga kemudian dicarilah metode yang lainnya. Diharapkan hidroponik mampu menjadi manfaat untuk masa depan karena mampu diberdayakan dalam kondisi lahan yang sempit ya. Sekarang di masa pandemi ada banyak orang yang kemudian punya hobi bercocok tanam. Nah, ketika lahannya sempit, maka kemudian dicarilah cara-cara yang lain termasuk cara ini. Mungkin di antara kamu ada juga yang orang tua kamu juga membuat hidroponik ini, entah di loteng di atas ya, atau kemudian di samping rumah, di depan rumah gitu ya. Bermula dari iseng kadang bisa jadi profesi yang menguntungkan ya, bisa jadi bisa memenuhi kebutuhan hidup kadang-kadang. Nah, kalau tadi botolnya itu tegak, ini bisa botolnya dibagi dua, kemudian yang satu dibalik. Nah, yang ini ada tutupnya dibalik, kemudian dilobang-lobangin. Nah, kemudian ditutupnya juga dilobangin. Nah, lobangnya itu dikasih. Kalau yang paling gampang nih kayak sumbu kompor ya, dulu kan kompor itu pakai minyak tanah dan ada sumbunya ya. Jadi bahan-bahan seperti itu yang bisa menyerap air dengan mudah ya. Atau misalnya bahan apa namanya?
kaos yang udah nggak kepake, yang udah belel-belel kaos gitu ya, itu gampang banget menyerap air gitu ya. Atau bahan-bahan kayak flanel gitu juga bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi tinggal dibalik aja, nanti tanamnya di sini gitu ya. Nah, ini bukan tanah biasanya. Jadi ada macam-macam, ada sekam, ada kokopit, bahkan juga bisa pakai potongan-potongan gabus styrofoam gitu ya. Bisa juga di situ pakai potongan gabus. Syaratnya beneran loh, airnya harus bisa naik ke atas gitu ya. Jadi ini dapat airnya dari bawah sini. Nah, ini ada sisi estetiknya lebih banyak nih kayak begini gitu ya. Nah, jadi kalau bikin seperti tadi ya botolnya tinggal nih harus punya cutter, kemudian harus ada ini bahan ya, bahan bekas pakaian atau kain flanel gitu ya. Kemudian ada sedotan dan ada solder. Kalau nggak ada solder pakai paku bisa gitu ya. Potong. Nah, ini tutup botolnya juga dilobangin. Nah, ini solder nih. Kalau solder kan gampang ya, tinggal ditancepin doang ke listrik, nanti dia panas, kemudian bisa melubangi plastik-plastik itu. Kalau nggak punya solder, pakai tadi paku. Pakunya juga digarang di atas kompor gitu ya, kemudian digunakan selagi panas. Hati-hati karena kita mesti pakai serbet gitu ya. Nah, udah Ibu, begitu. Nah. Misalnya kan ada lem tembak ya, Bu, itu kan bisa dipakai buat membolongin tuh. Oh, Ujungnya bisa. kan panas. Yang Ya, penting bolong. Yang penting oke. bolong. Nah, gitu aja. Pakai lem tembak juga boleh. Iya, dia kan panas ya. Iya, betul. Ya, pokoknya apapun, pokoknya bisa bisa membuat lubang. Tuh. Nah, yang mau ditanam apaan gitu ya? Wadahnya udah ada. Mau ditanam apa? Nah, kita namanya regrow, menanam kembali. Jadi kita pakai sisa-sisa. Jadi sisa-sisa apa? Sisa-sisa sayuran yang ada di dapur gitu kan ya. Jadi kalau ibu kita masak, ada sisa sayuran. Sekarang metode motongnya itu agak diubah gitu ya. Gimana caranya supaya bisa ditanam lagi? Ada sisa sayuran kangkung, kemudian wortel gitu ya, kemudian seledri, sawi, daun bawang. Nah, itu bisa ditanam kembali, ditumbuhkan kembali gitu ya. Ini kan banyak ya. Ini ada apa nih? Bombay gitu ya. Kemudian bisa juga pakai beet, kentang gitu ya. Itu juga bisa. Nah, ini ditanam kembali. Nah, jadi ini kalau kalau ini pakai tusuk gigi supaya dia tegak. Nah, supaya dia tegak atau supaya dia ngambang di atas wadahnya. Jadi tidak direndam seluruhnya di dalam, tidak terendam seluruhnya di dalam air, tapi ujungnya doang nih, pantatnya doang. Jadi dia harus ada berdiri di air tapi nggak seluruhnya tenggelam. Jadi supaya agak naik gitu, maka kemudian pakailah dia tusuk gigi atau bisa juga kalau gede lebar pakai tusuk sate dipotong gitu ya, itu juga bisa, lebih kuat ya kayak gini nih itu oke. Nah, jadi ada banyak tanaman yang bisa digunakan, sisa tanaman yang bisa digunakan. Nah, kayak gini misalnya nih, bok choy atau pak choy gitu ya. Nah, ini motongnya nih agak tinggian dikit lah. Biasanya kalau kalau saya masak nih, saya potek-potek dulu ya daunnya, saya pisah-pisahin selembar-selembar, kemudian potongnya dikit ya supaya yang dimakan jadi banyak. Nah, sekarang potongnya agak tinggi lah. Nah, jadi ini nih ada calon akarnya di sini. Nah, terus direndam di air kayak tadi ya, pakai gelas atau pakai mangkok gitu ya. Ini. Nah, jadi sekarang motongnya agak panjangan dikit lah gitu ya. 1 sampai 2 cm, 2 cm lah gitu ya dari bonggolnya ini. Gitu. Nah, begitu juga daun bawang juga begitu. Agak tinggian lah gitu ya. Nah, motongnya. Nah, ini tinggal direndam doang. Nah, daun bawang. Jadi kalau udah mulai kelihatan tumbuh, baru biasanya dipindahkan ke tempat yang tadi bisa kita siapin. Jadi sebelumnya taruh aja di tadi nih kayak gini gelas ya atau mangkok kayak begitu. Tapi kalau udah akarnya udah banyak, baru kita pindahkan ke wadah yang kita siapkan tadi. Itu. Nih wortel juga gitu, potongnya agak 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 lebar ya, agak panjang ya, 2 sentian gitu ya. Ini juga direndam di air dulu. Nanti kalau udah tumbuh daunnya, baru kemudian kita pindahkan ke media. Ini pakai sekam dia, gitu ya. Nah, gitu sampai tunasnya muncul. Ini kentang
kentang ya, ini kentang ya. Nah, kalau kentang itu kan dia bulatannya nggak mulus ya, pasti ada codet-codetnya gitu ya, ada legok-legoknya. Nah, codet-codetnya itu adalah sebenarnya calon tunas. Jadi ini umbi kentang itu dia merangkap fungsinya, dia sebagai tempat cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat, umbinya itu, tapi dia juga bisa sebagai alat reproduksi gitu ya. Nah, alat reproduksinya karena ada codet-codetnya nih, jadi dia nggak mulus, pasti ada codet-codetnya begini. Nah, kayak gini. Nah, itu bisa tumbuh tunas. Jadi bisa utuh begini, bisa juga dipotong, potong-potong. Jadi kalau dipotong begini, pastikan bahwa di bagian potongan ini ada codet-codetnya, ada calon tunasnya, gitu ya. Nah, jadi bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, gitu ya kalau panjang. Nah, kemudian tadi direndam di air dengan cara seperti tadi ya, pakai tusuk gigi supaya dia nggak tenggelam seluruhnya, gitu ya. Tunggu sampai dia bertunas. Kadang kalau ibu itu punya simpenan bahan-bahan makan kayak gini gitu ya, kemudian udah lama nggak dipakai-pakai gitu, kadang bertunas di tempat simpenan di dapur itu udah ada tunasnya. Lah itu kita tinggal nerusin doang gitu kan ya, saking udah lamanya. Tapi kan lama juga nggak apa-apa. Ini ubi nih. Nah, ini ubi juga begitu. Nah, ini dia bisa tumbuh tunas dan daunnya gitu ya. Kalau udah kayak gini boleh dipindahkan ke tempat yang tadi sudah kita siapkan gitu ya. Ini juga jahe-jahean, jahe kunyit, lengkuas, kencur kayak gitu ya, yang jenis jamu-jamuan juga begitu. Kadang kita beli, kalau saya ibu-ibu beli kemudian sampai sebulan nggak habis-habis gitu, ada yang bertunas begini. Nah, ini tinggal dikit nih, tinggal potong aja. Kalau nggak seluruhnya nggak apa-apa. Potongnya juga mata tunas yang lain itu kadang cuma nih kayak gini nih. Nah, ini kan juga nih, ini udah numbuh nih. Nah, ini tinggal dipotong aja gitu kan ya. Nah, kemudian dipindahkan ke media yang kita siapkan gitu ya. Nah, jadi pakailah bahan-bahan yang ada di dapur. Kangkung lebih gampang lagi. Kangkungnya pesan sama ibu belinya yang masih ada akarnya gitu, yang masih ada akarnya ini lebih gampang, lebih cepat. Nah, jadi kan yang kita makan kan daun dan sebagian batangnya yang masih muda aja kan gitu ya. Nah, maka ini kan biasanya dibuang nih. Nah, jangan dibuang. Nah, ini ada gelas-gelas bekas aqua, kemudian kita kasih air dan kita masukkan ke dalamnya. Nanti dia akan tumbuh cabang-cabang dan daun-daun baru kayak gini. Jadi kalau kangkung tuh bisa dipanen berulang-ulang. Jadi kalau ini udah tinggi-tinggi gitu ya, kita panen buat masak lagi, ya tetap aja nih bawahnya juga masih bisa akan numbuh lagi. Jadi bisa berulang-ulang dia, gitu ya. Jadi jatuhnya kan jadi murah ya. Ini daun kemangi juga bisa dengan cara yang sama ya, daun kemangi bisa apa juga bisa gitu ya. Nah, tomat dari bijinya, kalau tomat dari bijinya disemai juga gitu. Bisa begini, bisa juga bijinya doang. Kalau bijinya doang dicuci dulu kan dia ada lendir-lendirnya gitu kan ya. Nah, cuci dulu baru kemudian kita tebar di persemaian. Biasanya kalau semai gini dia pakai tanah dikit ya, pakai tanah. Nah, kalau udah keluar daunnya, baru kita bisa pindahkan. Coba lihat begini, ini buahnya banyak banget. Ini buah tomat cherry ya, tomat yang emang kecil-kecil gitu ya. Nah, gitu. Kemudian biji-bijian tadi ya ada biji tomat, biji cabai itu pasti banyak di limbahnya di dapur. Nah, jadi kita pisahkan biji-bijinya, kemudian kita semai. Ini cuma ada bak plastik, kemudian ada tisu ya basah ya. Kemudian kita sebar aja bijinya di situ. Nanti beberapa hari kemudian dia akan tumbuh berkecambah sampai ada daunnya muncul, daun pertama, daun kedua muncul, baru kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, kacang hijau paling gampang gitu kan ya. Kita mau manen dalam posisi dia berapa hari tergantung kita ya. Baru mau panen di 2 hari itu ya jadinya kecambah toge itu ya. Kalau mau kita diemin sampai 5 hari, 6 hari maka dia akan muncul daunnya ini. Nah, biasanya tadi disemainya juga gampang nih ada gelas, kemudian bawahnya dikasih kapas gitu ya, atau dikasih tisu, kasih air, dan ntar dia kapan tumbuh. Kalau udah tumbuh daunnya, maka boleh kita pindahkan ke media yang udah kita sediakan. Kalau mau dipanen dalam posisi seperti ini juga bisa. Nah, jadi kalau kayak mau bikin toge itu ditaruh di botolnya yang sobeknya begini, gitu ya.
Ini kan kayak perahu gitu ya. Nah, jadi ini kita tebar aja kacang hijaunya di sini. Nah, kacang hijaunya itu kalau mau yang tumbuh banyak itu dipilih dulu dengan cara direndam air, yang ngambang dibuang. Biasanya kalau yang ngambang itu dalamnya udah ada lubangnya. Karena lubangnya kecil dilubangin sama hewan-hewan itu kecil, jadi dia dalamnya udah berkurang atau bahkan udah kosong, tinggal kulitnya doang. Nah, berarti dia ngambang. Kalau ngambang itu jelek, nggak usah dipakai. Jadi yang dipakai yang tenggelam di bawah. Nah, itu biasanya masih utuh. Tebar di situ. Nah, mau toge ya udah yang masih pendek-pendek ini gitu ya udah dipanen. Mau lebih panjang lagi togenya ya besokin lagi karena dia cepet banget gitu ya. Nah, ini ditumbuhkan dalam botol ini udah penuh nih tinggal panen doang nih. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk kasih pupuknya gimana nutrisinya? Boleh pakai cairan ekoenzim yang kamu bikin kemarin. Karena memang kalau untuk pupuk gini biasanya fermentasinya setengah jadi udah bisa dipakai. Jadi belum jadi banget tuh kan ekoenzim setengah jadi dia udah bisa dipakai untuk pupuk ini. Jadi kan tadi kan kalau dia ditanam di air berarti pupuknya yang paling gampang pupuk cair. Nah, pupuk cairnya pakai ekoenzim itu 10 mili cairan ekoenzim kemudian diecerin sampai warnanya lebih bening ya lebih jernih baru kemudian dipakai untuk medianya hidroponik tadi itu jadi tugasnya adalah membuat hidroponik, medianya adalah botol bekas atau bekas-bekas plastik, kemudian yang ditanam tanamannya juga sisa-sisa dapur, gitu ya. Jadi dua-duanya sisa, wadahnya sisa, tanamannya juga sisa, gitu. Jadi kita regrow, menanam kembali dan kemudian recycling dari wadahnya, gitu ya. Nah, tanamlah itu, mulailah menanam, setelah ini mulailah mencari bahan-bahannya. Jadi ini ada dua tahap. 2 minggu kemudian, saya mau kamu bikin laporan kemajuannya, progresnya di PPT. Kemudian berarti 2 minggu kemudian itu adalah presentasi beberapa yang kemudian belum kemarin, gitu saya kasih kesempatan lagi. Nah, itu kemajuannya aja ya. Jadi 2 minggu lagi, berarti 4 minggu lagi, 4 minggu kemudian baru laporan akhirnya. Gitu ya. Jadi ada di tengah-tengahnya saya minta kamu laporin kamu udah ngerjain sampai mana gitu ya. Kemudian 4 minggu kemudian adalah laporan akhirnya. Laporan akhirnya. Oke. Nah, ini akan digunakan nilainya sebagai nilai ulangan umum. Jadi PLH nggak ada ulangan umum pakai CBT itu nggak ada. Nah, nilai ulangan umumnya ya dari tugas-tugas yang kamu kerjakan. Jadi nilai mengerjakan hidroponik itu akan digunakan sebagai nilai ulangan umum ya. Jadi tolong bikin yang bagus gitu ya. Nah, berarti harus ada laporannya. Iya, kamu kan udah pernah juga bikin laporan ya. Jadi laporannya kayak gitu ya. 2 minggu ke depan laporannya adalah laporan progres menanamnya. Apa yang kamu udah lakukan selama 2 minggu. Kemudian jangan lupa semuanya harus foto dokumentasinya. Kemudian laporan ini dibuat dalam bentuk PPT, nanti diunggahnya di KI4 gitu ya. Beberapa siswa akan presentasi 2 minggu kemudian. Nah, gitu ya. Nah, 4 minggu kemudian maka laporan akhirnya jadi seperti biasa, ada pendahuluannya, ada tujuannya, kemudian ada metode atau cara kerjanya, kemudian ada hasil pengamatannya, kemudian ada kesimpulannya, daftar pustakanya, lampiran fotonya. Nah, ini juga diunggahnya di KI3 PDF juga ya, KI3 PDF juga. Sebentar, oke. Nah, jadi ini seperti apa gambarannya? Nah, di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang itu ya, kenapa kamu mau buat ini gitu kan ya. Berarti kan awalnya dari sampah yang banyak. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, seperti biasa ya. Kemudian berikutnya
ada banyak solusi yang sudah ditawarkan dan sudah dikerjakan oleh banyak orang ya untuk mengurangi sampah yang tadi itu. Nah, kemudian kamu pilih salah satunya adalah tadi plastik digunakan sebagai media, kemudian regrow sebagai daur ulang yang organik gitu ya. Jadi tujuannya ulang lagi, tujuannya adalah mengurangi sampah organik dan organik bla 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 gitu ya. Oke. Alat dan bahan praktikum. Jadi tadi ada bab 1 pendahuluan, A, B, C alat dan bahan yang kamu gunakan apa kamu tulis aja di situ ya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuatnya dari awal, gimana cara bikin media, gimana cara menumbuhkan tanaman. Nah, kemudian mengambil data. Nah, data ya. Data, mencatat data. Mulai dari awal kamu bikin apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pakai, kemudian kamu catat kapan mulai muncul yang memperlihatkan bahwa tanaman kamu itu tumbuh gitu ya. Entah muncul daun, entah muncul tumbuhnya. Biasanya kan daun ya batang atau tumbuhnya akar baru. Kayak gitu itu ada catatannya. Nah, ini catatannya diambil per 3 hari aja. 3 hari. Jadi kalau misalnya per 3 hari, siapa yang nyanyi tuh? 12. Tiba-tiba ada iklan lewat ya. Ada 2 minggu lagi itu 12 hari ya, berarti ada 4 pengamatan. Jadi 3 hari sekali ya pengamatannya ya. Entah berupa berapa helai daun yang muncul atau batangnya kemudian bertambah tinggi sekian senti atau akarnya muncul panjangnya sekian senti kayak gitulah gitu ya. Nah, bisa dibuat dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi tabel ini per 3 hari tadi dan jangan nanam satu macam doang. Satu doang dan satu macam, parah tuh kayak gitu. Misalnya aku mau sawi aja, sawi bikinnya satu doang, mati gimana nggak ada gantinya gitu ya. Jangan bikin sawi doang, jangan bikin satu sawi doang. Oke, ada sawi, ada waktu. Pokoknya kalau ibu masak, ibu pulang belanja dari pasar, kemudian lihat hari ini masak apa sih. Nah, kamu udah mulai tunjuk-tunjuk. Yang ini nanti Bu aku yang motong, yang ini nanti Bu aku yang motong, yang ngupas. Nah, jadi ada maksudnya. Kenapa ini aku yang ngupas? Nah, karena aku akan mengambil sebagian dari itu, gitu kan ya. Jadi bilang ke ibunya jangan udah mateng, udah rapi dapurnya, udah dibuang semua, kamu ngorek-ngorek sampah yang di dapur itu nanti tidak sesuai karena nanti motongnya harus lebih panjang gitu ya, yang dibuang harus lebih panjang. Jadi begitu ibu pulang dari pasar kamu udah tek-tekin gitu. Nah, ini bisa nih. Nah, oh belum cukup, besoknya lagi lihat lagi, ibu pulang dari pasar lihat lagi, hari ini ibu sampahnya apa ya gitu ya. Jadi emang kita tidak menyengaja membeli bahan itu untuk membuat percobaan ini, enggak, tapi emang kita ambil sampahnya yang dari dapur gitu ya. Jadi jangan satu macam aja, jumlahnya juga jangan satu aja gitu ya. Sawi misalnya ini ada sawi, ada wortel, ada kangkung, ada bawang daun, ada seledri gitu ya. Sawinya jangan satu, wortelnya jangan satu. Ya kalau kita bermain dengan makhluk hidup kita kadang nggak tahu tiba-tiba mati padahal udah dipelihara dengan baik kok mati ya. Ada malaikat pencabut nyawa ya, jadi kita nggak tahu umurnya berapa ya, umur nggak ada yang tahu katanya gitu ya. Maka kemudian kita harus punya cadangan gitu ya, jadi harus punya cadangan. Nah, jadi ini datanya yang harus kita amati apa? Ini juga nggak harus begini ya, ini kan contoh ya. Bakal akar, batang, daun, keterangannya apa? Kalau ada yang harus diterangkan gitu ya. Misalnya tadi pada hari kelima sawi satu mati, layu gitu ya, dan seterusnya. Atau kemudian pada hari ke-6 dari 3 sawi, 1 sawi tumbuh lebih cepat daripada yang lain, misalnya begitu ya. Oke. Nah, kemudian dari tabel itu dibuatlah deskripsi data. Jadi itu sekarang tadinya di tabel kemudian dibuat dalam bentuk kalimat ya. Tulis hasil secara sistematis, logis dan tanpa interpretasi. Maksudnya apa adanya.
jangan nambah-nambahin gitu ya. Jadi ini muatannya tentang pembacaan data percobaan. Jadi dari bentuk tabel tadi kemudian dijadikan beberapa kalimat, satu atau beberapa kalimat ya. Muatan tentang pembacaan data percobaan yang disajikan, kemudian kalau udah bisa jawaban dari rumusan masalah atau dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi ini deskripsi datanya disajikan dalam urutan yang sistematis dan kemudian nggak ada sisi objektivitas dari kita gitu ya. Jadi sebenarnya benar-benar data. Contohnya, sesuai data percobaan di hari ketiga, misalnya itu dapat dicermati perubahan fisik terjadi dimulai pada tumbuhnya daun, bertambah panjangnya batang, munculnya akar-akar baru pada tanaman A, B, C, D gitu ya. Jadi setiap kolom tuh ada kalimatnya. Jadi setiap baris tadi ya, segini nih. Nih hari keempat nih ya. Nih ada nih bacaannya gitu ya. Apa nih jadiin kalimat, jadiin kalimat, jadiin kalimat. Jadi ini boleh juga ini per hari per pengamatan data pengamatan 1 hari ketiga. Maka tanamannya ini. Jadi ini nggak mutlak harus begini ya. Jadi gimana caranya supaya data itu lengkap dan gampang orang bacanya. Gitu ketika ngeliat tuh orang paham gitu ya. Jadi dibuat datanya yang enak. Nah, kalau membahas itu antara data dan teori, gitu ya, antara data yang ada dan teori. Jadi kita sebenarnya nggak punya bab 2 yang ngomongin tentang kajian pustaka ya, tapi ada bab 1 yang kemudian kamu cerita kenapa kamu bikin itu, gitu ya. Nah, jadi ini menampilkan informasi latar belakang sesuai latar belakang tentang pemanfaatan sampah dapur yang anu atau sesuai dengan hasil percobaan hidroponik, maka terlihat bahwa nah kalau terlihat bahwa kamu tampilkan yang kamu dapatkan hasil dari percobaan kamu ya. Bisa juga menampilkan ringkasan hasil atau temuan percobaan ya. Dari percobaan menggambarkan potongan sayur A lebih cepat tumbuhnya dibanding dengan B, atau ternyata wortel susah banget tumbuhnya, penyebabnya entah kenapa. Jadi kadang-kadang juga tanaman-tanaman yang muda ketika dipanen itu agak lama dia tumbuh tunasnya dibandingkan dengan yang sudah usianya lebih tua gitu ya. Menghubungkan dengan hasil percobaan yang ada. Dari data contoh hasil data percobaan sesuai dengan percobaan atau penelitian si ahli apa gitu atau orang yang udah biasa budidaya dengan cara hidroponik ya. Jadi ini kita bacaan kita cocokin sama hasil yang punya kita. Memberi komentar apakah hasil percobaan menjawab rumusan masalah. Tadi kan kita mau memecahkan masalah tentang sampah, tentang apa tadi sampah organik, anorganik gitu ya. Gitu. Apakah itu kemudian mendukung itu gitu ya. Membuat generalisasi rumus umum ya dari hasil yang diperoleh bahwa kemudian bertanam menggunakan sisa-sisa dapur itu ternyata menghasilkan sesuatu yang positifnya lah gitu ya. Ternyata botol-botol bekas air minuman itu masih bisa digunakan lagi untuk pot dengan potongan kayak gini jadi indah gitu misalnya gitu ya. Memberi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang di kamu hasilnya kurang dan kamu tahu nih nggak numbuh nih karena ini nih penyebabnya nih gitu ya, maka kamu bisa merekomendasikan untuk orang selanjutnya kalau mau bikin seperti itu maka disarankan olehmu. Nah, pilihlah sisa tanaman yang seperti ini sehingga mudah tumbuh misalnya begitu. Oh ya, itu namanya rekomendasi. Itu. Kesimpulan ini adalah ringkasan hasil dan kemudian digabung sama ringkasan hasil, kemudian sama penguatan dan kamu tulis di latar belakang di depan gitu ya. Bahwa pekerjaan kamu itu beneran nggak mendukung latar belakang yang kamu tulis gitu. Gitu aja gitu ya. Nah, ditulis dalam kertas A4 kolibri 11 atas bawah kiri kanan 3343, footernya di kiri gitu. Footer di kanan, oh ini di kiri nih. Kiri ya. Ini yang kiri ya. Sorry. Jadi footernya di kiri. Mana tadi? Ini di kiri ya. Kiri itu adalah PLH hidroponik, kanannya adalah halaman.
Gitu. Nah, sampai di situ